sambut Dr. Indrawan Nugroho. Selamat pagi Pak Indrawan, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya luar biasa ya. Bapak, langsung saja ya saya berikan kepada Bapak karena sudah tidak sabar untuk mendengar sesuatu dari Bapak. Silakan Pak Indrawan. Baik, terima kasih. Sekali lagi ingin menyapa sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Semoga sehat walafiat ya pada siang hari ini, dan juga khususnya ingin menyapa Ibu Michelina Laksmi Triwardani, Presiden Direktur Prudential Indonesia, Bapak Omar Syawaldi Anwar, Presiden Direktur Prudential Syariah, Pak Azharuddin Latif, Ketua Dewan Pengawas Syariah Prudential, Bapak Didi Suwardi, Head of Agency Business Development East Indonesia, dan Pak Bondan Margono, Head of Product Development Prudential Syariah. Terima kasih untuk waktunya untuk bisa menyapa sahabat-sahabat semua yang ada di sini ya, ini pejuang asuransi syariah Indonesia nih ya. Masya Allah. Baik, waktunya nggak panjang nih teman-teman sahabat semuanya, izin saya share beberapa slide untuk mengawali diskusi kita ya bareng-bareng, dan seperti tadi disebutkan kalau ada pertanyaan silakan langsung tulis saja di kolom Q&A. Baik, tema pada siang hari ini adalah Rise Beyond Competitions. Jadi ini basisnya adalah buku saya, judulnya Rise Above the Crowd, dan crowd itu kita ganti dengan competitions karena kebetulan yang jadi tema besar dari pertemuan kita hari ini adalah Blue Ocean. Ya, ini juga bicara tentang the way to win the Blue Ocean. Gimana caranya kita bisa memenangkan Blue Ocean ini, teman-teman semuanya. Nah, untuk supaya bisa memenangkan ya kita harus rising above the competitions. Kita tidak bermain di level kompetisi yang sama dengan teman-teman yang lain. Pertanyaannya gimana? Nah, itu saya izin beberapa saat untuk share beberapa slide. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab ya, teman-teman semuanya ya. Tadi saya sudah diperkenalkan, jadi saya nggak perlu kenalkan diri saya lagi. Terima kasih untuk perkenalannya tadi. Kita langsung lanjut aja nih ngomongin dengan Blue Ocean tadi. Nah, saya menyimak dari pagi, Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu semua yang ada di sini, dan melihat tadi ya banyak sekali paparan terkait dengan potensi asuransi syariah yang ada di Indonesia. Dari tahun ke tahun bertumbuh signifikan dan peluangnya besar. Kenapa? Karena penetrasinya masih sangat-sangat rendah, 0,4%. Jadi kalau misalnya itu mau dijadikan indikator bahwa asuransi syariah adalah sebuah blue ocean, maka ya make sense. Nah, ini bagi teman-teman mungkin yang belum familiar dengan konsep blue ocean. Ini sebenarnya konsep yang mewakili gambaran dari peta persaingan yang ada di industri. Ada industri yang persaingannya tuh udah berdarah-darah. Maka ketika dianalogikan dengan lautan, lautannya merah. Kenapa? Karena udah banyak pemainnya di situ, saling makan satu sama lain. Makanya berdarah-darah. Untuk bisa menang di red ocean, di lautan merah ini atau samudra merah ini itu susah. Persaingannya udah terlalu berat. Ya. Tapi kebanyakan orang tuh nyaman ada di red ocean. Kenapa? Karena mereka udah kenal samudranya kayak gimana, pemainnya seperti apa. Udah ada buku panduannya gimana cara berhasil di situ. Sementara Blue Ocean atau Samudra Biru ini kebalikannya nih. Kalau Samudra Biru itu lautan yang masih perawan dalam tanda kutip, masih sedikit pemainnya. Kenapa? Karena memang itu baru aja terbentuk. Dan itu luas sekali. Nah, kalau kita lihat dari paparan sebelumnya, ya bisa jadi memang asuransi syariah itu Blue Ocean. Karena samudranya begitu luas, potensinya begitu banyak, pemainnya belum terlalu banyak. Walaupun sudah ada ya, jelas ya, kita nggak sendirian nih sebagai pelaku penjual asuransi syariah. Kita nggak sendiri. Udah ada teman-teman kita yang lain yang juga menawarkan produk yang mirip-mirip dengan kita. Tapi kalau dibandingkan antara opportunity-nya, luasnya lautannya, dibandingkan yang konvensional, ya bolehlah kita nyebut asuransi syariah ini sebagai Blue Ocean. Namun teman-teman, nah ini nih yang menarik nih, yang siang hari ini saya harap kita bisa mulai fokuskan nih. Karena kebanyakan dari kita ngelihat asuransi syariah yang kita berikan label sebagai Blue Ocean itu, ternyata kita melihatnya masih pakai sudut pandangnya Red Ocean. Kita masih berkompetisi layaknya pemain Red Ocean. Ya, misalnya nih, kalau dalam tadi saya menyimak diskusi yang menarik banget tadi ya, tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman ajukan, dijawab dengan sangat-sangat baik. Ada beberapa memang dari pertanyaan itu yang teman-teman menyasar kepada Blue Ocean yang kita maksud ini. Apa sih Blue Ocean ini?
Blue Ocean ini adalah sebuah market yang sekarang tercipta dan semakin lama akan semakin besar. Memang sekarang ini kelihatannya masih sedikit orang yang memiliki asuransi syariah, tapi opportunity marketnya besar. 80% rakyat Indonesia adalah orang Islam, dan semangat untuk berislam dengan benar yang sesuai dengan syariat semakin kesini itu kan semakin kuat, ya. Dan itu kan bagus. Dulu ada hijabers, sekarang kesadaran akan halal produk itu juga meningkat signifikan. Asuransi syariah is the next big thing. Belum banyak yang punya polis asuransi syariah, tapi potensinya gede. Nah, justru potensi gede ini yang kita sasar gitu. Nah, Blue Ocean itu kita perlu taklukkan, kita perlu mainkan dengan cara yang berbeda dengan Red Ocean. Kalau kita ngeliat asuransi konvensional yang ada itu Red Ocean. Udah banyak yang punya asuransi konvensional ya, walaupun ya kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia masih sedikit. Ya, tapi dibandingkan asuransi syariah ya jauh lebih banyak lah. Pemainnya di sana juga lebih banyak. Ya, agentnya juga lebih banyak. Buku panduan bagaimana menaklukkan customer di asuransi umum atau konvensional udah ada. Pelatihan-pelatihannya udah banyak. Nah, yang saya ingin ajak teman-teman untuk melengkapi diskusi kita sejak pagi tadi adalah mungkin kita harus approach Blue Ocean ini, ya, yang ada di sini ini, itu dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan yang Red Ocean. Mungkin cara kita masuknya itu berbeda, cara kita menawarkannya berbeda, value yang kita hadirkan itu berbeda. Maka coba teman-teman lihat deh dua pembandingan di sini yang ada di belakang saya ini ya. Kalau Red Ocean Strategy compete in existing market space, artinya gini, kita melihat asuransi syariah itu hanya ya alternatif produk dari asuransi konvensional gitu. Ya tinggal pilih aja deh lu mau yang ini apa mau yang ini gitu. Yang ini ada keuntungannya begini, yang ini ada keuntungannya begini gitu. Kalau kita bermainnya dengan cara Red Ocean, kita akan melihat asuransi syariah itu sebagai itu. Ya dia sebagai alternatif produk yang kita harus tawarkan di lautan merah bersaing dengan asuransi yang lain. Maka akhirnya mungkin customer kita akan ngebanding-bandingin tuh yang syariah dengan yang non syariah itu dibanding-bandingin. Padahal kan sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Prinsip yang mendasarinya kan berbeda. Contohnya misalnya saya dengan perusahaan saya, di kantor saya, di perusahaan saya ada 7 perusahaan alhamdulillah, dan saya wajibkan, dan itu kesepakatan dari para founders bahwa kita hanya akan gunakan asuransi syariah untuk karyawan kita. Ya, pribadi juga ketika gunakan bank juga banknya syariah. Bahkan awal tahun inilah tepatnya itu saya baru ada COP ya, car ownership program dari kantor gitu, dan ketika saya menghubungi beberapa dealer langsung disodorin gitu kan kalau harga cash itu lebih mahal dibandingkan nyicil dan mereka berlomba-lomba tuh ngasih cicilan pakai bank ini asuransinya ini tuh harganya bisa murah Pak. Jawaban saya simpel aja begini, saya nggak perlu lihat yang Anda tawarkan itu, pokoknya simpel aja deh, saya pengen yang syariah. Kalau mau tawarin ke saya, tawarin yang syariah, baik leasingnya syariah atau asuransinya syariah. Tapi Pak ini kan bisa lebih murah Pak, syariah nanti begini Pak, kita belum ada bundlingnya Pak, kita belum programnya Pak. Saya bilang gini, ya I don't care, yang saya butuhkan saya pengen syariah. Nah ini kan value yang berbeda teman-teman, sehingga sebenarnya untuk memenangkan saya, customer kayak saya itu tidak bersaing produk konven sama produk syariah. Kenapa? Karena saya udah membuat keputusan. Saya ingin bersih uang saya gitu. Saya nggak ingin mobil saya kendarakan pakai leasing yang di situ ada ribanya gitu. Ya, dan juga bisnis saya, karyawan saya pengen karyawan saya bersih juga. Berarti kan ada certain value di situ. Nah, berarti kalau ingin memenangkan orang kayak saya, itu bisa jadi pendekatan masuknya bukan pakai pendekatan gimana menaklukkan calon nasabah asuransi pada umumnya gitu. Karena variabel-variabel yang menjadi faktor keputusan itu bisa jadi berbeda. Nah, yang customer yang kayak gini lah yang sebenarnya masuk kategori potensi besar. Kalau dia masih nimbang-nimbang antara wah nih sebenarnya lebih murah yang konven nih dibandingkan syariah, udah aku mau konven aja gitu ya. Ya tetap aja masih bisa kita konversi menjadi syariah karena syariah kan punya benefit yang lain. Ya, yang bisa jadi itu cocok dengan value-nya dia, tolong menolong dan lain sebagainya, tentu saja iya. Ya, jadi saya nggak mengatakan bahwa orang yang nggak punya value kayak saya nggak bisa jadi nasabah syariah. Tadi udah disampaikan sebelumnya bahwa yang non Muslim pun, ya, yang tidak menjalankan kehidupannya pakai syariat Islam, itu pun juga memilih syariah. Berarti kan ada value yang universal yang syariah itu bisa berikan. Fine.
silakan itu mainkan. However, kalau saya nih ingin ngelihat ini sebagai lautan biru, kan judul acara kita ini kan Winning the Blue Ocean kan ya. Kalau kita ingin melihat ini sebagai lautan biru, kita harus melihat di aspek yang lautan biru yang mana sih orang-orang yang memang percaya akan menjalani kehidupannya atau bisnisnya menggunakan syariat Islam. Gitu. Karena bagi mereka itu udah tuntas gitu. Artinya saya nggak perlu diyakinkan lagi untuk syariah. Saya tinggal milih mau pakai Indonesia atau pakai yang lain. Nah, udah gitu aja persaingannya. Jadi persaingannya itu lebih apa ya namanya? Lebih sempit ya persaingannya. Kita lebih tidak berdarah-darah, lebih biru persaingannya. Nah, itu yang dimaksud dengan Blue Ocean Strategy. Dan fokus kita nanti begini kan. Kan tidak semua orang Islam kayak Mas Indra misalnya begitu kan. Yang memang udah komit harus pakai syariah gitu. Oke. Tapi sekarang mungkin belum, tapi ke depannya kecenderungannya akan ke arah sana. Orang tuh udah mulai bawel dengan kehalalan. Begitu duduk di resto, nggak ada logo halalnya, udah banyak pertanyaan dia, ini ada akurnya nggak, ada ininya apa nggak, udah mulai muncul gitu. Kesadaran itu udah mulai muncul di Indonesia ini. Dan itu yang kita pengen tangkap kan sebenarnya. Dan disitulah dimana orang pada tidak bermain. Orang bermain kepada yang udah pasti-pasti aja, yang udah biasa-biasa aja gitu. Tapi di bagian itu uncontested market space namanya. Itu yang item nomor 1 di atas itu. Kontestan itu nggak ada. Ini tuh perawan banget untuk digarap gitu. Dan orang yang kayak saya tadi semakin lama semakin banyak. Nah, kalau kita mengatur nih strategi kita di situ, maka ada peluang kita nanti akan menguasai market space yang baru ini, ya, yang syariah minded ini. Dan akhirnya kita make the competition irrelevant. Nih di atas saya. Ya kayak saya udah nggak relevan lagi kompetisinya. Saya nggak mau bandingkan dengan yang konven gitu. Tinggal kasih saya aja. Ini ada dari sini, ini udah. Tinggal saya lihat benefit-benefitnya aja. Gitu. Jadi ini kompetisi jadi nggak relevan. Kenapa? Karena aku udah buat keputusan sebenarnya. Nah, ini teman-teman semuanya yang saya nggak mungkin bisa ngebahas ini panjang lebar karena waktu saya mepet sekali sekarang. Tapi satu hal yang saya mudah-mudahan bisa kontribusi di dalam obrolan kita pada siang hari ini adalah ketika kita bicara sebagai industri asuransi syariah ini sebagai Blue Ocean, yang mungkin saatnya kita juga mulai mendekati asuransi syariah dalam strategi Blue Ocean gitu. Dalam konteks Blue Ocean. Jangan cuma kita namain aja nih Blue Ocean, tapi sebenarnya pendekatan kita masih Red Ocean. Kita masih ambigu mendudukkan produk asuransi kita ini sebenarnya benar nggak sih Blue Ocean? Jangan-jangan kita masih berpikir dan menjalankan strateginya dengan yang Red Ocean. Gitu. Nah, yang jadi challenge teman-teman semuanya adalah lebih susah sebenarnya untuk kita menaklukkan Blue Ocean dibandingkan Red Ocean. Susahnya beda dengan Red Ocean. Kalau Red Ocean, susahnya itu adalah karena kita harus berdarah-darah berkompetisi dengan pesaing kita yang bisa jadi dia punya benefit lebih tinggi di sini, harganya lebih murah di sini gitu ya. Biasanya sih peta pertempurannya di situ. Kalau Blue Ocean sebenarnya peta pertempurannya itu nggak di situ. Seringkali yang di Blue Ocean ini mereka tidak menjadikan price, harga, biaya sebagai faktor penentu. Kenapa? Karena ada value lain yang dia tuh udah senang banget kalau dia bisa dapatkan, sehingga dia willing to pay, dia mau bayar berapapun pada dasarnya gitu. Karena value-nya gue nggak dapetin di tempat yang lain. Hanya kamu yang ngerti aku gitu. Nah, so kata kuncinya adalah inovasi. Mulai dari memahami customer kita, maaf saya nutupin. Ya. So pursuing new opportunity, mencari peluang-peluang baru. Kelompok orang yang aku sasar ini, kelompok pengajian, atau perusahaan-perusahaan yang foundernya atau pemiliknya itu memang menginginkan untuk menjalankan bisnisnya secara syariat, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang memang udah clear dia mainnya di industri halal gitu, itu kan banyak banget gitu. Dan surprisingly banyak mereka yang masih menggunakan asuransi konvensional, dan itu gede banget. Kalau kita bisa konversi aja satu perusahaan itu gitu ya. Yang aku yakini mereka tuh cuma lebih karena nggak tahu aja gitu ya. Aku yakini mereka lebih karena belum kepencet aja tombolnya gitu. Begitu kalau misalnya tadi kan salah satu strategi kita kan tadi kan bangun needs dulu ya, baru kita tawarin produknya. Bangun needs itu kan bisa dengan cara kita
kalau istilahnya saya tunjukkan surga dan nerakanya lah gitu kan. Surganya itu adalah hal indah yang bisa terwujud kalau kamu pakai produk saya. Nerakanya itu adalah hal yang negatif yang akan terjadi kalau kamu nggak pakai produk saya gitu. Gitu kan. Oh nanti sakit loh, contohnya si ini, bukan takut gitu kan. Nah itu selalu akan bisa dipakai karena asuransi itu kan itu sebenarnya. Ya. Tapi on top of that, di atas itu kita bisa bangun surga dan neraka yang sifatnya lebih ke keyakinannya dia sebagai orang Islam. Gitu. Ya, saya yakin setiap orang Muslim itu punya ketakutan bahwa dia ngasih makan anaknya yang itu nggak bersih sumbernya. Ya, mungkin dianya sendiri, gue pikirin lah diri gue gitu kan, ntar gue tinggal tobat sendiri misalnya gitu. Gitu. Tapi kecintaan dia pada anaknya atau pada pasangannya, ya kalau dia membiayai orang tuanya kepada orang tuanya, masa sih kita tega gitu. Nah itu jadi bisa ketemu tuh surga dan nerakanya yang kita bisa tawarkan di situ. Dan ketika dia udah klik dapat di situ, kompetisi yang lain nggak relevan. Gitu. Dia nggak akan sedikit pun ngebandingin ke yang konvensional. Itu yang maksud dengan new opportunity perspective. Ya. Bukan sekarang ini kebanyakan kalau di industri asuransi kayak gimana sih persaingannya, gimana sih cara meyakinkannya, which is fine, itu sebuah skills yang wajib kudu kita harus miliki. Karena selama kita masih menjadi orang yang menjual asuransi ya kita harus miliki itu itu syarat wajib. Tapi ketika kita menaklukkan lautan biru ini, ya, ini kita harus menggunakan pendekatan yang berbeda, aturan memang berbeda. Kalau memang beneran kita ingin dudukan ini sebagai lautan biru ya, bukan cuma tagline doang gitu. Gimana keuntungannya kalau kita berhasil kuasai lautan biru ini pertama kali? Itu fondasi kita, kuku-kuku kita udah nancap di situ, kuat lama di sana. Dan relatif lebih mudah untuk narik orang dibandingkan kalau kita jadi lead mover. Kan ada first mover, ada lead entry. Orang yang belakang, nanti deh setelah lautan biru ini udah mulai banyak pemainnya, kesadaran orang Islam untuk memudahkan pakai semua produk syariah termasuk asuransi syariah itu semakin tinggi. Dari 80% itu udah separuhnya benar-benar punya komit untuk menggunakan jasa yang berbasis syariah. Itu mungkin akan terjadi 5-10 tahun lagi ke depan gitu. Nah pertanyaannya, kita mau jadi yang pertama first mover atau nanti 5-10 tahun ke depan? Kalau kita masuknya nanti 5-10 tahun ke depan, ketika pasarnya udah beneran terbentuk, kita akan masuk ke pasar yang udah nggak biru lagi itu udah pasti merah jambu atau bahkan mungkin merah darah udah. Yang tadinya birunya jadi merah lagi nantinya. Nah ini mumpung masih biru, sebenarnya ini asik nih. Jadi kalau tadi diceritakan ini ibarat kebun itu ranum buah-buahnya siap dipetik, itu benar gitu. Cuma pertanyaannya, benar nggak kita ngelihat pasar yang kita pengen sasar ini sebagai blue ocean? Dan benarkah pendekatan kita pendekatan blue oceans? Ya, karena sekali lagi nggak mudah. Apa yang membuat itu nggak mudah? Ya karena masih perlu ada edukasi. Kita harus mungkin masuk melalui pintu yang berbeda dari yang selama ini dipakai gitu. Ya. Potensinya ada, tapi perlu dibangunkan potensinya gitu. Nah, terkait dengan itu teman-teman semuanya, kan muncul pertanyaan, terus gimana dong, apa yang harus bisa kita lakukan supaya kita bisa menaklukkan samudra biru ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya mau cerita aja. Ya, sebuah kisah yang terjadi di tahun 1853 kalau nggak salah. Ini adalah kota Konstantinopel. Ini kota terindah, termewah yang ada di masa itu. Ini ibu kota dari Roman Empire, ya, kekaisaran Romawi. Saking indahnya nih kota, maka sepanjang berdirinya 1123 tahun, kota ini udah diserang 23 kali oleh negara-negara yang beraneka ragam. Dan selalu setiap penyerangan itu berhasil dihalau. Kalah semua orang yang mencoba menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena kota-kota ini yang dicoba diserang berkali-kali didukung oleh kehebatan kemutahiran teknologi militer Romawi yang luar biasa. Sehingga mau diserang gimana pun juga lewat. Nggak pernah bisa tembus itu pertahanannya. Baik di darat maupun di laut. Ini adalah benteng yang mengitari kota Konstantinopel yang tidak bisa ditembus karena berlapis-lapis dan sangat-sangat kuat. Bahkan di lautan, Kaisaran Romawi juga punya armada laut yang pada saat itu terkenal sebagai armada yang tak terkalahkan. Dan itu terbukti 1123 tahun tidak terkalahkan. Sampai kemudian muncul anak muda namanya Sultan Mehmed II. Yang dia percayakan janji Nabi bahwa Islam akan masuk ke dalam jantung ibu kota Romawi, yaitu Konstantinopel. Dan dia punya komitmen untuk memenuhi atau mewujudkan
janji Rasulullah itu. Maka apa yang dilakukan? Dia kerahkan semua pasukan darat dan pasukan laut. Ada 250.000 pasukan darat yang berusaha masuk ke dalam Konstantinopel. Ada ratusan kapal-kapal perang yang dia kerahkan. Kapal perang menyerang dari selatan, ya, dan armada darat menyerang dari utara. Dan apa yang terjadi? Selama 14 hari penyerangan, tidak sedikit pun pertahanan Romawi bisa dijebol. Di darat mengalami kekalahan pasukan Sultan Mehmed II, dan di laut juga mengalami kekalahan. Sampai satu titik di mana pasukannya itu udah mulai moralnya ngedrop. Ini gak mungkin bisa dikalahkan ini. Konstantinopel terlalu hebat, terlalu kuat, terlalu canggih ini. Gak make sense, impossible. Kemudian akhirnya Sultan Mehmed II mulai melihat situasi. Dan dia menemukan bahwa ada peluang kita bisa masuk sana. Yaitu melalui Selat Tanduk Emas yang ada di sini. Sayangnya begitu pas dicek, dikirim orang gimana caranya kita bisa masuk sana, ternyata Selat Tanduk Emas itu ditutup atau disegel ya dengan rantai besi yang sangat kuat seperti ini. Sehingga kapal-kapal itu nggak bisa masuk. Besinya besar sekali, tidak mungkin bisa diputus. Maka kalau Sultan Mehmed harus mengerahkan armada lautnya melalui Sultan Tanjung Emas tadi, hampir pasti mereka akan habis-habisan hancur oleh armada yang ada di sana. Terus gimana dong? Apakah kita menyerah begitu aja? Moralnya udah mulai ngedrop begini. Pada saat itu, kumpulin nih para jenderalnya oleh Sultan Mehmed II. Dan kemudian Sultan Mehmed II mengatakan, kalau kita gak bisa memutus rantai itu, maka kita harus melewatinya. Semua orang kaget pada saat itu tuh. Maksudnya apa Sultan? Karena Sultan tuh tahu bahwa nggak mungkin kalau kita masih pakai cara yang sama berulang-ulang. Kita ulang lagi 14 hari pertempuran. Yang kemarin udah terbukti itu gagal dan nggak bisa. Kita terusin lagi 14 hari berikutnya, kita akan gagal juga. The only way untuk kita bisa taklukkan Konstantinopel adalah melewati Selat Tandung Emas tadi. Tapi karena itu dikasih rantai yang besar, kita harus cari cara yang lain. Tapi harus lewat situ, nggak ada cara yang lain. Maka kalau nggak bisa diputus, lewatin itu. Maksudnya apa Sultan? Ternyata teman-teman, Sultan melihat nih bahwa ada Bukit Galata kalau nggak salah di sana. Ya, yang itu kata Sultan, kita naikin aja kapal-kapal perang kita ke atas bukit itu dalam satu malam. Hah, caranya gimana? Kerahkan ratusan kerbau jantan, bawa itu kapal naik ke atas bukit, dan turun langsung sudah ada di Selat Tanduk Emas. Dan pagi harinya langsung kita serang. Nah, hebatnya pasukan Sultan Mehmed II, dia tidak sedikit pun melawan, menantang, mempertanyakan perintahnya. Begitu sudah diperintahkan, karena tahu itu adalah keputusan yang paling memungkinkan. Keputusan yang tidak ada pilihan lain selain itu. Maka semua mengatakan, yes, siap. Kita angkat kapal-kapal perang itu ke atas bukit. Pada pagi harinya, 72 kapal perang berhasil dinaikkan ke atas bukit dalam satu malam dan turun langsung ke Selat Tanduk Emas. Dan pagi hari itu pula, pertahanan Konstantinopel jebol. Dan pada saat itu juga, akhirnya Sultan Mehmed II berhasil memasuki ibu kota Konstantinopel. Sebuah strategi pertarungan yang sampai sekarang masih ditulis dan diajarkan di kelas-kelas strategi perang dunia. Dan dinilai sebagai strategi perang paling cerdik sepanjang masa. Kenapa saya cerita ini teman-teman semuanya? Karena menaklukkan Lautan Biru itu nggak mudah. Kalau kita menggunakan cara yang sama seperti biasanya kita lakukan, mungkin kita akan berakhir sama dengan mereka yang lain. Layaknya 23 pasukan yang mencoba menaklukkan Konstantinopel dan gagal lagi, dan Sultan Mehmed II mencoba melakukan hal yang sama dengan pasukan yang lebih banyak, tetap aja gagal lagi. So we have to find new ways, different ways. Kita harus cari celah, cari teluk yang itu bisa kita masuk melalui Zero, walaupun mungkin sedikit counterintuitif, walaupun mungkin separuh nggak bisa dipercaya, tapi karena itulah satu-satunya cara untuk menaklukkan Lautan Biru ini, melakukan sesuatu yang berbeda,
yang radikal, sesuatu yang nggak biasa, tapi memang itu mutlak harus ada, harus dilakukan. Hanya dengan cara seperti itulah kemudian kita bisa menaklukkan benteng-benteng besar yang ada di market yang kita ingin sasar, teman-teman semuanya. So, dalam buku saya menuliskan strategi besarnya kalau kita ingin rising above the crowd. Kalau kita ingin kemudian dibandingkan dengan para agen asuransi yang lain, itu bisa rise, bisa tumbuh, bisa ada di posisi yang lebih tinggi. Ya. Dan akhirnya di posisi lebih tinggi itu kita mampu menaklukkan pasar-pasar baru. Yang sebagian orang bilang, karena nggak mungkin lah, susah lah kita menjual yang itu, yang udah pasti-pasti aja deh gitu. Tapi kita tahu di situ tuh ada peluang potensi besar. Dan kita tahu itu nggak mudah untuk menaklukkannya, tapi begitu itu takluk, wah kita akan menguasai market sisanya nantinya. Nah maka untuk sampai ke sana, untuk rising above the crowds tadi, kita perlu 3 ini. Pertama adalah noble purpose. Yang kedua adalah clever strategy, dan yang ketiga adalah powerful action. Noble purpose itu menjadi basis untuk semuanya. Nah di atas noble purpose ini kita harus punya strategi yang cerdas, yang cerdik tepatnya, bukan cuma cerdas tapi cerdik. Dan kemudian harus ada aksi yang powerful. Nah cepat aja aku akan ngasih contoh. Noble purpose itu maksudnya adalah sebuah tujuan yang agung, sesuatu yang besar yang diperjuangkan dengan segala daya upaya kita, serta diiringi keyakinan bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Apa yang ngebuat Sultan Mehmed II dengan pasukannya akhirnya ya dia akhirnya memutuskan untuk tetap maju dan akhirnya melakukan sesuatu yang impossible tadi sampai akhirnya berhasil, karena mereka punya noble purpose. Karena mereka percaya bahwa mereka sedang ada dalam upaya berjuang mewujudkan janji Rasulullah. Ya. Dan teriakan-teriakan takbir itu akan terus menyalakan api dalam dirinya, karena this is not about menaklukkan kota yang indah untuk merampas kekayaannya, bukan. Bahkan tidak itu yang terjadi pada saat itu kan. Begitu Sultan Mehmed II masuk ke sana, sama sekali tidak ada yang dirusak, sama sekali tidak ada yang dibunuh orang yang ada di dalam sana. Ya, bahkan rumah ibadah yang bukan rumah ibadah Islam aja juga tetap dipertahankan ada di sana. Indah sekali gitu. Karena purpose-nya bukan untuk sekedar semata-mata ingin merampas, ingin merampok, ingin membunuh, bukan itu. Ada purpose yang lebih tinggi. Ketika kita menjual asuransi syariah, it's not just about gimana caranya aku bisa making money supaya aku nanti bisa nyicil mobil atau bayar cicilan rumahku gitu. Yes, itu pasti diperlukan, namanya manusia, kita perlu itu semuanya. Tapi bukan itu yang utama. Ada sebuah akhirat nanti gitu. Dan itu kan kewajiban kita sebagai muslim untuk tolong menolong dalam kebaikan. Nah itu. Ya. Saya ingin cerita dikit tentang wanita ini. Ini sebagian teman-teman kenal dia ya. Dia Mbak Rambe, Mursida Rambe namanya. Disebutnya Rambu. Kenapa dibilang Rambu? Karena dia emang tough banget ini perempuan. Ini foto di Hong Kong. Saya ketemu sama dia di Hong Kong. Saya udah lupa kapan ya. Very long time ago lah. Mungkin sekitar 11 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. Dan waktu saya ketemu sama dia di Hong Kong itu saya surprise gitu. Loh, kok Mbak ada di sini? Kenapa? Karena setahu saya dia itu adalah pengusaha BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil. Jadi kayak apa ya, lembaga simpan pinjam yang berbasis syariah gitu. Tapi kecil di Beringharjo. Setahu saya itu cuma itu doang tentang dia. Saya ketemu sama dia di Hong Kong, saya nanya, loh, kok Mbak ada di sini ngapain? Terus dia bilang, saya lagi ketemu sama nasabah saya masih oh ya? Emang Mbak punya nasabah di sini? Oh punya. Ternyata ada 400 TKI yang ada di Hong Kong yang jadi nasabahnya dia. Dan dia lagi ketemu untuk ngobrol, diskusi, ngasih motivasi, ngasih macam-macam lah, ngasih solusi dan lain sebagainya. Dan saya tanya, emang Mbak sekarang udah berapa customersnya? Ratusan ribu. Nasabahnya ratusan ribu. Oh ya? Dan dana yang dikelola itu udah ratusan miliar. Hampir 1 T. Bilang, wah, Mbak boleh nggak aku ngobrol sama Mbak? Udah akhirnya ngobrol sama dia. Kenapa aku pengen ngobrol sama dia? Karena aku penasaran. Karena aku tahu banget ceritanya dia tuh, aku tahu banget. Jadi dia itu ketika dia buat BMT, teman-teman semuanya, itu tuh dia nggak dipandang lah. Dia tuh bukan siapa-siapa, bukan orang kaya. Ceritanya itu begini. Dia orang Jogja. Jadi dia suka belanja di pasar Beringharjo di Jogja itu. Dan suatu ketika dia lagi belanja, tiba-tiba dia mendengar ada suara teriakan seorang kecil. Bu, kita nanti tidur di mana, Bu? Dia kaget kan, terus dia cari di mana arah suaranya, disamperin arah suaranya. Ketika itu dia melihat seorang anak kecil lagi nangis meluk ibunya yang sudah sangat tua.
Dan ibunya bengong aja, nggak tahu harus bilang apa. Saya temuin sama Mbak Rambe ini, Mbok, kenapa Mbok? Ternyata si ibu tua itu pedagang. Jadi pedagang yang jual di Pasar Beringharjo di emperan jalan situ. Terus si ibu itu cerita, ya Mbak, itu rumah gubukku baru aja diambil sama dia. Ternyata dia itu si rentenir. Jadi si Mbok ini untuk dia bisa jualan, dia itu harus pinjam uang ke rentenir ini. Dengan bunga kalau nggak salah 20% per hari. Ada untungnya aja tuh tipis gitu. Sehingga dia seringkali nggak bisa ngembalikan uang itu. Tapi dia nggak punya pilihan selain pinjam lagi untuk supaya dia bisa beli barang lagi. Sampai satu titik di mana dia nggak bisa ngasih uang kembali ke rentenir karena disita semua barang dagangannya, semua harta bendanya, termasuk satu-satunya rumah gubuk yang dimiliki oleh si Mbok itu. Maka si anak itu nangis menjerit di situ. Dan pada saat itu Mbak Rambe tergerak hatinya. Dia buat komitmen pada dirinya sendiri. Dia buat misi hidupnya. Dia bilang, aku nggak akan biarkan ini terjadi lagi. Aku akan bantu Mbok itu supaya dia bisa mandiri. Aku akan cari cara. Si Mbok itu butuh uang. Aku akan carikan uang. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia langsung pulang pada pagi hari itu ke rumahnya. Diambil celengannya. Dipecahin itu celengan. Dapat uang 2 juta rupiah. Langsung hari itu juga dikasih uangnya ke Mbok. Mbok, ini untuk modal Mbok. Siapa lagi yang bisa dibantu? Dikasih lagi Mbok semua yang ada di sana. Ya. Nanti kita bagi hasil, Mbok. Cukup segini aja, Mbok. Terus dikelola 1, demi 2, 3, 4. Lama-lama makin banyak Mbok-mbok yang dia bantu. Dan akhirnya makin lama keluar. Bukan hanya di kota Jogja saja, kota-kota sebelahnya, Sleman, dan lain sebagainya. Akhirnya dia sadar bahwa dia nggak punya cukup uang. Dia datang ke pejabat yang ada di Jogja. Dia datang ke pengusaha yang ada di dekat situ. Dan semua itu selalu berujung kepada penghinaan. Karena siapa Rambe itu? Gak punya kolateral, gak ada rekod keuangan yang bagus. Masa saya mau ngasih uang modal saya dititipkan ke dia? Bisa dibawa kabur nanti dia. Wah, dia sampai ngemis-ngemis Mbak Rambe karena dia butuh uang untuk bisa bantuin para mbok-mbok itu. Saya tahu banget itu. Ya. Dia itu, dia punya harta dijual sama dia untuk jalan usaha itu. Singkat cerita adalah saya tanya sama Mbak Rambe itu, Mbak, saya tahu Mbak itu susah dulu ketika mulai ini. Ya sekarang setelah dengar ceritanya Mbak, saya senang lah gitu. Karena yang lucu adalah kalau pada saat itu waktu di Hong Kong itu dia cerita, saya baru aja diundang sama pejabat ini untuk foto bareng. Saya baru diundang sama pengusaha ini, katanya pengen disupport itu. Alah Mas, kalau dulu boro-boro Mas, saya diundang Mas, saya diusir katanya. Hidup udah berubah bagi dia. Tapi yang saya jadikan pertanyaan pada dia, Mbak, aku tahu Mbak susahnya Mbak untuk memulai BMT, namanya BMT Beringharjo. Saya tahu Mbak ditolak berkali-kali, jatuh berkali-kali. Saya tahu itu, Mbak. Tapi saya juga tahu bahwa Mbak selalu ketemu cara untuk bangkit lagi, untuk bangun lagi, untuk berjuang lagi. Apa sih Mbak yang ngebuat Mbak tetap mau terus berjuang walaupun dengan segala kesulitan itu? Bahkan sebagian orang akan bilang bahwa yang Mbak lakukan itu tuh bodoh dan tidak mungkin. Tapi Mbak tetap maju. Apa sih Mbak? Tahu nggak jawabannya apa teman-teman? Jawaban dari Mbak Rambe ini adalah Mas Indra. Mas Indra tahu kan cerita gimana aku mulai ini semuanya? Oh iya Mbak, yang anak kecil di Beringharjo, iya Mas. Jadi setiap kali aku tuh dihina Mas, setiap kali aku tuh jatuh Mas, setiap kali itu aku udah berpikir pengen berhenti aja dari semua usaha ini Mas. Aku inget-inget lagi wajah anak itu, teriakan anak itu. Bagaimana dia merintih, takut gimana nanti hidupnya, dia mau tidur di mana, dia mau makan apa. Dan ketika aku kembali mendengar rintihan itu, kembali bisa menyaksikan wajah si anak itu, wajah si Mbok itu yang penuh rasa takut karena ketidakpastian itu, aku bangkit lagi Mas. Tiba-tiba aku muncul kekuatan Mas dalam diriku Mas, dan aku tiba-tiba bisa kembali berkata bahwa aku akan lakukan apapun untuk dia. Aku tetap maju walaupun aku disandung berkali-kali. Aku akan tetap fight walaupun aku jatuh berkali-kali. Karena aku lakukan ini bukan untuk diri aku. Ini bukan untuk gengsi-gengsian, itu bukan keren-keren. Ini aku lakukan untuk mereka. Dan itu Mas rahasia aku Mas. Bukan karena aku pintar Mas. Bukan karena aku sekolahnya tinggi Mas. Bukan karena aku pengusaha hebat Mas. Bukan Mas. Hanya karena Mbok dan si anaknya itu Mas. Masya Allah. Tuh saya dengar itu kayak, wow, that is noble purpose. Itu yang maksud dengan noble purpose teman-teman semuanya. Dan riset demi riset ternyata menunjukkan ketika kita punya noble purpose yang kuat, maka nggak ada yang nggak mungkin.
maka produktivitas kita tuh naik berkali-kali lipat, energi kita tuh membuncah berkali-kali lipat. And that is why Sultan Hamid II bisa menaklukkan Konstantinopel. And that is why, itu alasan kalau teman-teman semuanya menjalani profesi sebagai agen asuransi syariah dan melihat itu sebagai noble purpose, ada tujuan yang agung, yang lebih besar. Anda ingin menyelamatkan orang-orang itu, Anda ingin membersihkan hatinya mereka, Anda memberikan ketenangan hati di dunia dan akhirat kepada mereka. Masya Allah, nggak akan ada yang bisa nyetop Anda kok. Ya, oke, waktu saya udah habis semua. Maaf nih. Very quickly. Clever strategy. Anda nggak mungkin bisa pakai cara yang sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang untuk menaklukkan Blue Ocean ini. Anda harus ketemu cara yang lain. Dan salah satu cara yang paling mudah, yang paling kelihatan, karena itu it works on me. Orang yang jualan asuransi itu works on me. Adalah mereka masuk melalui apa yang saya yakini. Gitu. Karena berarti umat muslim, kita tuh udah ada chip di dalam diri kita. Yang ketika diteriakkan takbir Allahu Akbar, itu pasti gemeteran. Itu pasti merinding. Walaupun mungkin karena kehidupannya dia dan lain sebagainya itu ketutup lah ya, chip itu mungkin ketutup, ada tabir yang nutup gitu. Tapi lama-lama kita nggak bisa mengingkari bahwa itu pasti akan menggetarkan hati kita, udah pasti itu. Ya. Dan itu tombol yang paling powerful. Tombol yang hanya bisa dimainkan oleh orang-orang yang meyakini juga gitu. Ya. Terakhir, powerful actions. Jelas teman-teman semuanya, kalau saya ngelihat ini sebagai Blue Ocean, ini benar banget. Maka siapa yang bisa menguasai Blue Ocean itu pertama kali akan menikmati hari-hari nantinya. Dia nggak harus bersaing nanti dengan yang lain ketika akhirnya lautannya udah jadi merah. Karena dia udah menguasai marketnya duluan. Mereknya dia, namanya dia udah harum di situ duluan. Dia udah punya trust, dia udah punya credibility duluan. Sementara yang lain masih cuap-cuap untuk mencari perhatian, orang udah datang ke Anda gitu. Tapi semua itu hanya bisa terwujud kalau kita lakukan powerful action. Naikin 72 kapal laut ke atas bukit dalam satu malam bukan hal yang mudah. Tapi bisa, teman-teman. Dan saya yakin teman-teman semua pun juga pasti bisa melakukannya. Bismillah, mudah-mudahan manfaat teman-teman semuanya. Mohon maaf dengan waktu yang tersedia yang mepet ini, mudah-mudahan bisa berikan inspirasi dan juga menggerakkan teman-teman semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan, murni itu dari saya. Semua kebaikan datang dari Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat menginspirasi dan luar biasa. Terima kasih Dr. Indrawan. Saya yakin Bapak Ibu tenaga pemasaran juga terinspirasi ya. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya bersama Dr. Indrawan Nugroho ya. Mohon izin Pak. Ini sudah ada pertanyaannya. Saya bacakan ya. Dari Winarti Adman. Strategi jitu apa yang harus kita lakukan di market Blue Ocean seperti sekarang untuk bisa tepat sasaran pertanyaan? Ya, gitu pertanyaan pertama maksudnya. Sasaran pertanyaan gitu ya. Maksudnya gitu ya. Sebenarnya saya tadi udah menjawab di kalimat saya yang terakhir tadi ya. Jadi bahwa betul. Sadari dulu Blue Ocean yang mana yang kita ingin sasar. Bener nggak itu yang Blue Ocean yang kita sasar gitu. Ya, kalau memang Blue Ocean yang, jadi kita harus tetapkan dulu basically. Target segmennya itu siapa? Kalau target segmennya adalah Muslim yang mana nih gitu. Kalau dia Muslim yang mulai sudah punya kesadaran untuk menjalani kehidupannya sesuai syariat Islam, itu tuh target market yang paling enak untuk digarap ya. Nah itu tinggal pencet tombolnya aja bahwa ya nggak ada yang lebih nikmat dibandingkan hidup tenang karena semua harta yang kita terima tuh berkah, semua bersih. Itu aja sih sebenarnya udah dapat sih, kayaknya sih itu. Tapi teman-teman harus yakini dulu ya, karena tuh akan kelihatan kok, oh dia sebenarnya cuma jualan doang gitu. Kalau saya ngejualin karena saya adalah saya meyakini itu, saya juga pengguna asuransi syariah. Saya insya Allah saya yakin sih kalau saya nawarin untuk orang lain, orang mungkin akan lebih tertarik ya, karena itu tadi ya. Keyakinan yang saya miliki tentang produk saya, produknya itu memang benar bagus, bisa menyelamatkan dia, punya kebaikan bagi dia, saya sendiri menggunakannya, maka aku yakin sih insya Allah ya peluangnya besar. Tapi sekali lagi lihat dulu target segmennya, karena nggak semuanya bisa digituin. Ada yang dia orang Islam tapi juga nggak peduli juga mau syariah atau enggak, yang penting murah, kan ada juga yang begitu. Berarti kan strategi yang saya maksud tadi kan jadi nggak tepat dong, ya kan? Nah itu berarti pendekatannya mungkin agak sedikit berbeda. Jadi logikanya lebih dipakai lah. Jadi kita harus tunjukkan benefit plus minusnya dari produk yang kita tawarkan kalau dibandingkan dengan produk yang lain itu ada di mana. Jadi mesti bermain di tataran logika.
Kalau yang saya ceritakan tadi, customer base yang saya sebutkan tadi, yang itu blue ocean banget sekarang, dan itu jumlahnya makin banyak, itu nggak perlu pakai logika sebenarnya. Hatinya dulu menangkan, logikanya baru ngikut. Logika itu hanya untuk justifikasi aja. Tapi hatinya itu yang memutuskan sebenarnya. Nah, kalau misalnya dia yang customer yang beda tadi ya, walaupun dia orang Islam, tapi sebenarnya mungkin belum terpanggil untuk benar-benar jalani kehidupan full dengan syariat, mungkin logika dulu masuknya. Tapi harapannya lama-lama logika itu akan ngebawa dalam hati. Akhirnya dia baru ngerasain tenangnya, nikmatnya ketika dia tahu bahwa hartanya bersih, bahwa dia jaminan kehidupannya dia, asuransinya dia itu juga bersih. Itu nikmat ya aku ya. Dia akan jadi loyal customer-nya Anda. Jadi monggo, masuknya lewat logika dulu boleh, lewat hati dulu boleh, tergantung si customer segmennya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertamanya. Dan ini ada pertanyaan kedua, Pak. Dari Rena Mutiara, bagaimana mengubah pola pikir menganggap asuransi syariah ini sebagai red ocean itu menjadi blue ocean? Sadari dulu konsep blue ocean dan red ocean ya. Jadi red ocean itu pada intinya adalah sebuah persaingan antar perusahaan yang mana dicirikan dengan produk satu dengan yang lainnya itu mirip-mirip, sehingga titik persaingannya biasanya pada harga. Pemainnya banyak di situ, sementara marketnya segitu-gitu aja. Jadi ada zero sum game. Jadi ini customer kalau nggak jadi punya gue, jadi punyanya dia. Kalau udah diambil sama dia, berarti gue nggak dapat dari dia. Nah, itu red ocean. Maka kalau kita ngelihat sebagai asuransi syariah itu sebagai red ocean, berarti kita berpikir bahwa asuransi syariah ini ya bersaing dengan asuransi konven yang lain dan menyasar pada target segmen yang sama itu aja yang memang tidak berkembang gitu. Dan saya bersaingnya juga dengan si A, B, C yang itu juga para pemain konvensional. Maka kita akan melihat itu sebagai red ocean sebenarnya. Tapi kalau kita melihat bahwa yang red ocean mah enggak ya, sok ya. Mau main di sana mah enggak sok gitu. Tapi kebetulan karena kita nih judulnya Winning the Blue Ocean Game, maka ada baiknya sebenarnya. Kalau saya tuh tipe yang Blue Ocean Game. Jadi ketika 2016 saya buat lembaga konsultan, setelah 15 tahun saya ngembangin perusahaan training yang fokus pada leadership, akhirnya saya putuskan saya buat yang berikutnya, fokus pada konsultan inovasi. Pada saat itu orang tuh nggak punya anggaran khusus untuk inovasi. Ya, orang itu inovasi itu cuma jadi jargon doang. Tapi saya tahu nih, karena saya lihat trennya, saya lihat kebutuhannya, ke depan orang akan menjadikan inovasi sebagai kewajiban. Dia kayak orang makan nasi aja, orang kayak napas aja. Ya, and this is going to be the next big thing. Pada saat awal itu, ketika saya mulai menawarkan layanan saya, consulting di sini, wah susah itu untuk meyakinkannya. Guess what? 5 tahun kemudian, apalagi kalau ngomongin sekarang, itu bahkan kita tuh lagi milih-milih klien gitu, karena kita udah, waduh, ini kita nggak sanggup kalau semuanya kita layani gitu. Nah, itu maksudnya blue ocean. Pada awalnya itu kelihatan kayaknya nggak ada marketnya ya, kok tawarin ini orang kok acuh aja ya, kayak dianggap lu kan sama aja kayak lembaga training yang lainnya lah gitu. Ya itu mah cuma inovasi-inovasi yang penting kita ajarin gitu-gitu aja deh gitu. Ya, gitu. Sama, saya juga akan begitu. Nah, ini bedanya apa sih sama asuransi lah, kayak gitu-gitu. But lihat ya, nanti 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, orang ngomongnya nggak akan kayak gitu. Orang akan mensyaratkan itu bahkan. Ya. Karena aku percaya, aku berhusnuzon, rakyat Indonesia yang muslim, dia akan semakin berpegang kepada syariat nantinya gitu. Ya, perkembangannya arahnya udah kelihatan tuh ke sana gitu. Pemerintah kita juga serius banget ke sana. Ekosistem industri halal itu juga lagi digenjot habis-habisan di sana gitu. So it's just a matter of time. Gitu. Cuma di awal tuh selalu susah, di awal tuh selalu kelihatan nih kayaknya duitnya susah nih, udah gue yang pasti-pasti aja deh gitu. Nah, maka ngubah mindsetnya adalah lihat ini sebagai kita memasuki suatu market yang baru yang memang mungkin traction-nya belum kuat, tapi yang penting pemainnya belum banyak di sana. Dan bibit-bibitnya mulai kelihatan. Dan kalau aku bisa masuk di sini pertama kali, ke depannya akan lebih mudah gitu. Nah, itu sih kalau menurut saya ya. Jadi ngubah mindsetnya adalah Anda memulai sesuatu yang baru. Ini kayak Anda baru buka lahan gitu. Kan harus nyangkulin lagi, nanam lagi, dibandingkan Anda mengakuisisi atau berusaha untuk mengakuisisi lahan yang udah lama gitu. Ini Anda buka lahan. Gitu. Ya, jadi kelihatan kalau pemainnya masih sedikit di sana, demand-nya juga masih nggak terlalu banyak, tapi kelihatan ada potensinya. Ya, itu berarti blue ocean. Nah, shift pikiran Anda. Anda berpikirnya harus berpikir sebagai tukang kebun, bukan penjual kurmanya. Kalau penjual kurma itu Anda tinggal pergi ke sumber yang orang kebun, beli dari kebun kurmanya, kemudian kurmanya ada jual di pasar. Nah, itu kan Anda berarti penjual kurma. Kalau main di blue ocean itu Anda harus berpikir sebagai pemilik kebun kurma.
Berarti harus buka lahan dulu, harus bajak dulu, harus tanam bibitnya, jagain, siramin supaya nggak dipatok ayam. Maksud nggak ada ayam ya di Arab sana ya? Ada deh, masih ada ya. Tapi mungkin nggak berkelarin kayak di sini ya. Intinya adalah it takes time. Tapi begitu itu kebun kurmanya udah jadi, itu enak Anda gitu, ya. Duit datang sendiri. Nah itu cara berpikirnya gitu. So play your game right lah. Mungkin ada saatnya Anda bermain jangka pendek, ada saatnya Anda bermain jangka panjang. Ngomongin Blue Ocean, it's always a long term game. Baiklah, terima kasih Dr. Indrawan Nugroho.